Hari pertama, pemahaman mutu. Pertanyaan mendasar yang sering kita dengar adalah, apakah pengertian dari mutu itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi di sini pada kesempatan ini saya ingin membedah buku dari salah satu surveyor yang terkenal yang namanya Dr. Heri Sugeng Widodo ya. Beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Membangun Sistem Manajemen Mutu. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi ke teman-teman yang lain tentang bagaimana sih pemahaman manajemen mutu di puskesmas. Untuk itu saya berinisiatif untuk membuat konten atau membuat video 30 hari kupas tuntas membahas akreditasi puskesmas. Jadi bukan berarti di sini saya sudah pakar atau ahli di bidang manajemen puskesmas, tidak, akan tetapi di sini saya akan mengulas sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Heri Sugeng Widodo ya. Dan juga saya akan mengkomparasikan dengan pengalaman yang pernah saya lewati terkait manajemen puskesmas, di mana di beberapa puskesmas yang lalu saya telah mengikuti proses akreditasi. Jadi saya sedikit banyaknya sudah agak paham ya tentang akreditasi. Oleh karena itu, melalui buku yang ingin saya bedah, yang saya ingin ulas ini ya, saya akan menjelaskan tentang isinya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman atau sobat sekalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena channel saya yang satunya itu ternyata sudah dihapus oleh YouTube. Oleh karena itu saya membuat channel baru ini agar supaya teman-teman bisa tetap mengambil manfaat di video ini. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat atau isi dari channel ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman kita yang lainnya agar manfaatnya tidak terputus di kamu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mutu ya. Ya seperti pada video pembuka tadi, pertanyaan yang sering kita dengar ya, apa sih pengertian dari mutu itu? Ya, langsung saja bahwa mutu itu sebenarnya memiliki arti yang sama dengan kualitas ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu kualitas. Di sini berdasarkan asal katanya, kata kualitas jelas sekali berasal dari bahasa asli, yaitu bahasa apa ya? Bahasa Inggris tentunya ya. Di sini bahasa asli dari kualitas adalah bahasa Inggris, yang dimana menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kualitas ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah quality ya, dimana dijadikan bahasa serapan ya menjadi kualitas. Sedangkan mohon maaf karena saya agak pilek ya. Sedangkan menurut asal katanya ya, jadi kata mutu itu ya dari mana berasal? Ada yang tahu? Oke, kita akan lanjut. Jadi kata mutu itu ya
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan mutu yaitu suatu ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat. Dalam KBBI juga menyebutkan bahwa mutu adalah pengertiannya sama dengan kualitas. Demikian pula beberapa pakar juga mendefinisikan bahwa mutu adalah penyebutan yang lain dari kualitas. Jadi, mutu dan kualitas adalah sama sebenarnya, ya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka saya berpendapat bahwa mutu adalah penyebutan yang lain dari kualitas atau quality. Sehingga dalam video ini kita sepakat menggunakan frase kata mutu atau kualitas atau quality. Oke guys, jadi tidak usah diperdebatkan lagi, kita harus sepakat dulu bahwa mutu itu adalah kualitas. Ya, dalam bidang pelayanan kesehatan ya, kita juga sering diperdengarkan oleh banyaknya keluhan dari masyarakat. Seiring dengan itu, sejalan dengan itu banyak juga keluhan dan pujian ya. Banyak juga pujian dari pengguna pelayanan kesehatan. Jadi sering kita mendengar ya, sering kita mendengar adalah pelayanannya tidak berkualitas. Ya. Pelayanan di puskesmas A tidak berkualitas atau pelayanan di puskesmas A berkualitas. Mungkin sering kita dengar seperti itu ya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mutu atau kualitas atau quality? Ya, jadi pengertian mutu atau kualitas atau quality sangat beragam sebenarnya menurut para pakar sejak dulu kala. Ya, ada salah satu pendapat pakar yang menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Ya, setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lainnya. Ya. Jadi konsumen akan menuntut lebih ya untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir. Ya. Di sini kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir. Ya. Hal inilah yang saya sebutkan bahwa peningkatan mutu adalah upaya yang tidak pernah selesai. Jadi bagi teman-teman yang misalnya sudah melewati proses akreditasi, jadi akreditasi itu bukan hanya sebatas euforia saja. Artinya bukan kegiatan secara berkala, bukan ya. Tapi ini secara continuous ya, terus menerus. Jadi jangan cuma kita mau akreditasi nih ya, baru kita mau menyusun dokumen, baru kita mau memperbaiki mutu pelayanan. Enggak apa-apa sih itu sebagai motivasi, cuman teman-teman ya perlu kita pahami bahwa tujuan akreditasi itu sebenarnya bukan itu, bukan ya nanti pas mau disurvei baru istilahnya berkemas ya, tidak. Tapi akreditasi itu bagaimana kita melaksanakan sebuah proses ya. Jadi prosesnya ini ya, jadi peningkatan mutu ini, peningkatan kualitas ini ya adalah upaya yang tidak pernah selesai. Jadi itu poin dari pengertian mutu pelayanan tersebut. Dari banyak pendapat dari pakar tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa apa sesungguhnya mutu atau kualitas itu, maka akan memiliki banyak jawaban teman-teman. Karena maknanya akan berbeda-beda bagi setiap orang dan tergantung pada konteksnya ya. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa mutu atau kualitas sendiri memiliki banyak kriteria yang berubah secara terus-menerus. Orang yang berbeda akan menilai dengan kriteria yang berlainan pula. Demikian pula dengan orang ya. Demikian pula dengan orang akan sulit mendefinisikan kualitas dengan cepat. Meskipun demikian, mutu atau kualitas dapat kita rinci, teman-teman. Jadi, suatu pelayanan menurut seseorang bermutu atau berkualitas, tetapi menurut orang lain belum tentu.
sependapat atau belum tentu berkualitas, teman-teman. Yang tentu pula dipengaruhi oleh banyak hal, ya, dari penerima produk atau pelayanan. Ya. Jadi kalau di puskesmas itu adalah penerima produk atau pelayanan. Jadi penilaian mutu seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, di antaranya adalah tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, ya. Jadi di situ akan berpengaruh terhadap penilaian kualitas seseorang. Makanya disusun sebuah standar, ya, oleh tim akreditasi, ya. Pengalaman sejenis sebelumnya dan lain sebagainya, ya. Jadi selain dari tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, juga pengalaman sejenisnya, ya. Jadi biasanya ada orang berpengalaman, misalnya dia selalu berobat nih di puskesmas yang puskesmas yang sangat berkualitas mutu pelayanannya, ya, sangat baik mutu pelayanannya, ya. Misalnya taruhlah puskesmas A, dia memiliki kualitas pelayanan dalam hal ini sudah mendapatkan akreditasi paripurna, pelayanannya sangat bagus. Kemudian pasien tadi berobat ke puskesmas B, yang mana puskesmas B itu belum terakreditasi atau minimal akreditasinya dasar, ya. Jadi pasti akan merasakan beda yang sangat, ya, signifikan, karena biasanya berobat di puskesmas A mendapatkan pelayanan yang sangat bagus, akhirnya berobat di puskesmas B mendapatkan pelayanan yang biasa-biasa saja atau di luar dari ekspektasinya. Nah, itulah yang menentukan bagaimana yang tadi saya katakan, ya, bahwa untuk penilaian mutu itu tiap orang berbeda-beda, ya, tergantung dari tadi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan pengalamannya, ya. Oke, sehingga saya katakan bahwa mutu itu dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebenarnya, baik dari perspektif penerima, pelayanan kesehatan, pengelola, atau manajemen pelayanan kesehatan. Jadi sebagai contoh di sini bahwa dalam sebuah pelayanan, misalnya dalam sebuah pelayanan kesehatan di puskesmas, misalnya nih, ya, kita ambil contoh ada seseorang pasien yang bernama Anton, ya, yang baru saja terkena atau mengalami musibah kecelakaan, yaitu jatuh dari kendaraannya dan terjadi robek pada lututnya, sehingga mendapatkan pelayanan penjahitan luka di UGD, sebuah puskesmas. Taruhlah kita katakan bahwa puskesmas A, maka pada waktu itu Anton akan mudah menyebutkan aspek-aspek apa saja yang ia nilai dalam menentukan kualitas jasa pelayanan di UGD yang baru dikunjunginya. Ya, antara lain yang akan menjadi penilaian Anton di situ adalah yang pertama itu keramahan petugas UGD. Bagaimana sih petugas UGD menyambut si Anton yang barusan kecelakaan? Apakah dengan dibentak-bentak? Apakah dengan istilahnya? Apakah dengan dicuekin, ya? Nah, di situ Anton akan menilai. Kemudian yang kedua, Anton akan menilai kebersihan dan keteraturan ruang pelayanan UGD. Jangan sampai ruang UGD-nya berantakan, teman-teman, tidak sesuai dengan tempatnya, ya, sehingga membuat pasien tidak nyaman, ya. Di sini Anton akan menilai dari segi kenyamanannya dia, ya. Jadi bagaimana kita sebagai petugas itu harus memperhatikan kenyamanan dari si Anton itu, ya. Kemudian yang ketiga, Anton akan menilai peralatan UGD yang bersih dan tertata rapi, ya. Apakah peralatan tersebut tadi sudah steril atau kotor, masih ada bekas-bekas darahnya atau apa dan sebagainya, ya. Nah, di situ Anton akan menilai, akan melihat, ya. Begitu pula dengan pasien yang lainnya. Kemudian yang keempat, petugas memberikan pelayanan dengan cekatan, ya. Karena Anton habis kecelakaan dan dia masuk UGD, tentunya dia membutuhkan pelayanan yang cepat, ya, yang tepat juga, ya.
yang orang yang sudah tahu, yang sudah menguasai hal itu. Jadi ketika Anton melihat bahwa petugasnya merasa lambat memberikan pertolongan, dan juga nggak nggak terlalu eh, apa nggak terlalu menguasai cara membersihkan luka, cara menjahit luka. Jadi kan itu akan menjadi penilaiannya si Anton, ya. Oleh karena itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang apa-apa saja sih yang bisa menjadi tolak ukur sehingga pelanggan kita nanti akan menjadi puas dengan layanan kita, ya. Jadi contoh di atas itu menggambarkan salah satu aspek dari mutu atau kualitas, ya, yaitu aspek hasil. Pertanyaan mengenai apakah produk atau jasa tersebut memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Mutu atau kualitas desain merupakan fungsi spesifik produk, ya. Sedangkan mutu atau kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu atau kualitas yang telah ditetapkan. Pada contoh kasus tadi, ya, contoh kasus Anton tadi, ya, tergambar mutu atau kualitas desain yang dapat terlihat pada kebersihan dan keteraturan ruang peralatan, ya, yang tertata rapi, petugas yang ramah, dan lain sebagainya, ya. Sedangkan mutu atau kualitas kesesuaian dapat dinilai dari indikator mutu, tindakan penanganan luka, apakah telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan ataukah belum. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk petugas untuk menangani Anton, ya. Apakah alat-alat tindakan medis telah disterilisasi dan lain sebagainya, ya. Jadi secara umum berdasarkan buku pedoman pendampingan akreditasi, ya, dapat dikatakan bahwa mutu atau kualitas desain adalah apa yang dapat dirasakan, dilihat, dan atau dinikmati oleh pengguna pelayanan. Sedangkan mutu atau kualitas kesesuaian adalah lebih berorientasi terhadap standar mutu dari sebuah pelayanan atau produk. Jadi itu teman-teman, ya. Mungkin sampai di sini ada teman-teman yang masih kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa merequest pembahasan akreditasi di email saya keypoint.aja@gmail.com. Itu bisa dilihat di sini, ya. Oke, kemudian apabila dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Karena sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kesalahan. Ya mungkin saja di sini ada yang salah dalam pengucapan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, saat ini saya juga merasakan kurang enak badan, makanya di sini, ya saya agak kurang fokus dalam memberikan pemahaman atau memberikan penjelasan terkait isi dari video ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman kalian. Dan jika video ini tidak bermanfaat, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Apa sih saran dan masukan kalian? Sehingga saya bisa meningkatkan mutu dari konten-konten saya yang akan datang. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, dan salam sehat.